Halo semuanya, saya Bintang Tri Eklesya, NIM 137. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya mengenai mini riset komoditas padi di daerah Kamal. Yang pertama adalah latar belakang, yang dimana padi merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di Indonesia, terutama di daerah Kamal. Di daerah Kamal terkenal dengan hasil panen padinya yang melimpah, dan juga sejak lama padi merupakan komoditas utama bagi masyarakat Kamal dan untuk menopang komoditas perekonomian mereka dan menjadi identitas budaya di daerah Kamal. Namun dalam beberapa tahun terakhir, produksi padi dan harga padi di Kamal mengalami penurunan yang lumayan drastis dan signifikan, yang dimana dulu mereka bisa menjual harga padi per kilonya itu dari 10.000 dan sekarang menjadi 6.000 per kilonya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan ketahanan pangan dan harga penjualan padi dan kesejahteraan petani daerah tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi permasalahan dan solusi mengenai Tritunggal yang mencakup petani, lahan, dan komunitas. Yang pertama adalah petani. Permasalahan pertama adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan, di mana petani memerlukan pelatihan dan edukasi atau penyuluhan tentang teknik budidaya padi modern atau pengendalian hama penyakit dan pemupukan yang berhimpun. Kedua adalah modal yang terbatas, yaitu kesulitan dalam mengakses modal untuk membeli benih, pupuk, pestisida, atau peralatan pertanian yang menghambat upaya peningkatan produksi padi. Dan solusinya ialah yang pertama, melakukan pelatihan, penyuluhan pada petani, yaitu memberikan pelatihan dan edukasi tentang teknik budidaya padi modern, pengendalian hama penyakit, pemupukan berimbang, dan manajemen dalam usaha tani. Solusi yang kedua adalah mengembangkan akses permodalan, yaitu memfasilitasi akses petani terhadap kredit usaha tani dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang mudah tanpa diperumitkan. Lalu kedua adalah lahan. Permasalahan pertama adalah sistem irigasi yang tidak optimal, yaitu sistem irigasi tradisional yang tidak efisien yang menyebabkan kekurangan air di musim kemarau dan kelebihan air di musim hujan. Lalu persoalan kedua ialah dampak perubahan iklim, di mana pada saat kekeringan, banjir, dan perubahan pola curah hujan akibat perubahan iklim menjadi pengganggu dalam memproduksi atau menanam padi. Dengan solusinya ialah yang pertama itu membangun dan memelihara sistem irigasi modern, yaitu dengan cara membangun dan memelihara sistem irigasi modern yang efisien untuk memastikan ketersediaan air yang optimal sepanjang tahun bila itu musim kemarau, hujan, dan musim lainnya. Yang kedua itu beradaptasi terhadap perubahan iklim, yaitu mengembangkan varietas padi tahan kering, banjir, dan perubahan pola curah hujan. Yang ketiga adalah komoditas. Permasalahan pertama ialah harga padi yang tidak stabil dan cenderung rendah, yaitu harga padi yang tidak stabil dan cenderung rendah berakibat pada pendapatan petani yang tidak optimal, yang dulu harganya masih 10.000 menjadi 6.000 per kilonya sekarang. Yang kedua adalah penggunaan benih padi lokal, yaitu benih padi lokal yang kurang tahan terhadap hama, penyakit, dan rendah produktivitasnya. Itu karena itu menghambat peningkatan memproduksi padi. Dengan solusinya yang pertama ialah menstabilkan harga padi, yaitu membangun sistem harga padi yang stabil yang dapat menguntungkan petani melalui investasi pemerintah dan pembangunan pasar yang lebih efisien. Solusi yang kedua itu mempromosikan dan mendistribusi benih unggul, yaitu memfasilitasikan petani terhadap benih yang unggul, yang bersertifikat dan tahan hama penyakit dan dapat memproduksi padi menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah klasifikasi usaha tani yang mencakup bentuk, pola, corak, dan tipenya. Yang pertama adalah bentuk,
di mana usaha tani atau petani yang saya wawancarai masuk ke usaha tani perseorangan atau individual farm, karena petani tersebut mengerjakan lahannya atau tanaman padinya sendiri atau dengan keluarganya dengan tanah milik pribadi, bukan milik tanah milik orang lain atau sewaan. Selanjutnya itu adalah pola di mana mereka masuk ke usaha tani khusus, karena petani yang saya wawancarai itu atau usaha taninya hanya berfokus pada satu jenis tanaman, yaitu tanaman padi saja, tidak pada tanaman lain. Dan lanjut adalah corak, di mana mereka masuk ke subsistem farm. Petani ini tidak untuk mencari keuntungan, mereka hanya menanam padi atau menanam komoditas padi ini untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang mereka untuk keluarga mereka sendiri. Yang terakhir adalah tipenya. Tipenya itu berdasarkan penyusutan dan berdasarkan jenis. Untuk berdasarkan penyusutannya itu, usaha tani ini masuk ke usaha tani monokultur, karena petani ini hanya membudidayakan atau menanam tanaman padi saja di dalam satu lahan tersebut, tidak ada tanaman lainnya atau misalnya jagung atau kacang dan lain-lainnya. Dan berdasarkan jenisnya, usaha tani ini masuk ke dalam usaha tani padi, karena petani ini hanya menanam padi dan untuk menghasilkan gabah yang akan diolah menjadi beras. Selanjutnya adalah faktor-faktor produksi usaha tani. Yang pertama adalah faktor alam, di mana faktor alam menjadi salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan usaha tani padi, karena faktor ini sangat mempengaruhi tentang pertumbuhan dan penghasilan hasil panen tanaman tersebut. Misalnya itu cuaca yang sering hujan dapat membantu petani dalam mengurangi biayanya untuk air dan menambah irigasi, karena dalam menanam padi membutuhkan air yang banyak, sehingga dengan di musim hujan dapat membantu petani. Selanjutnya adalah faktor tenaga kerja, di mana kebutuhan tenaga kerja itu dalam pertanian bersifat musiman, tergantung musim apa dan tanaman apa yang akan mereka kerjakan, mereka lakukan. Dan juga dalam mini set saya ini, tenaga kerja yang digunakan dalam usaha tani padi ini berasal dari keluarga dan orang lain di luar keluarga, yang dimana orang lain tersebut dibayar 60.000 per setengah harinya, dan itu mencakup hal yang mereka lakukan adalah menanam padi, dalam menanam padi saja. Yang ketiga adalah faktor modal. Faktor modal merupakan juga salah satu faktor yang penting untuk keberlangsungan usaha tani padi ini, karena bila tidak ada modal, maka penanaman padi tersebut berkurang atau terbatas hasil panennya. Contohnya itu dengan adanya modal dapat membeli peralatan alat-alat seperti sabit, cangkul, lalu untuk membeli pupuk, benih dan lain-lainnya yang akan digunakan dalam keseharian menanam komoditas padi ini. Dalam riset saya juga, modal yang digunakan itu berasal dari modal sendiri atau dalam keluarga, dan juga sebagian mereka meminjam dari kerabat mereka. Yang keempat adalah faktor manajemen, di mana dalam produksi usaha tani di daerah Kamal ini juga terdapat faktor manajemen, di mana pemilik lahan memiliki peran dalam merancang usaha padi mereka sendiri serta mengatur prosedur pertanian di lahannya. Dan mereka juga mengatur para pekerja untuk melakukan sesuai yang mereka inginkan dengan SOP di lahan mereka tersebut. Selanjutnya adalah analisis biaya, di mana yang pertama itu
alat-alatnya mencakup cangkul, sabit, sprayer, dan garu. Di mana cangkulnya itu umur umur pakainya itu 5 tahun, jumlahnya itu ada 4, harga satuannya itu 150 dan total nilai sisanya itu harus 120. Selain itu adalah sabit, bis umur pakainya itu 3 tahun, jumlahnya ada tiga dengan harga satuannya itu 80 dan nilai sisanya itu ada 120. Selanjutnya ada sprayer. Umur bisnisnya itu 5 tahun. Jumlahnya itu ada 2, nilai satuannya itu 150 dengan nilai sisanya itu adalah 160. Selanjutnya itu adalah garu, umur pakainya itu 3 tahun. Jumlahnya ada 2, nilai satuannya itu adalah 300 dan nilai sisanya itu 180. Maka total biaya dari alat-alatnya itu adalah dan nilai sisanya 1.960.000. Biaya tetapnya itu ada biaya pajak lahan dan biaya penyusutan, di mana biaya pajak lahannya itu 120 dan biaya penyusutannya itu 1.200.000, di mana total biayanya itu adalah 1.320. Selanjutnya adalah biaya variabel, di mana jenis biayanya itu ada pupuk, pestisida, benih, tenaga kerja, biaya panen, dan biaya bahan bakar atau BBM. Di mana pupuk itu harganya 2 juta, pestisida 1 juta, benih itu 1.500.000, tenaga kerja 900, tenaga kerjanya itu ada 15 orang dan setengah harinya itu adalah 60.000 per orangnya. Biaya panennya itu 1.200.000 dan biaya bahan bakarnya itu 200. Maka total biaya pada biaya variabel yaitu 6.800. Selanjutnya adalah biaya implisit, yang dimana biaya yang masuk ke dalam biaya implisit itu adalah biaya tenaga kerja keluarga dengan jumlah 1 juta. Maka total biayanya itu 1 juta. Selanjutnya adalah biaya eksplisit, yang dimana biaya yang masuk ke eksplisit itu pupuk, pestisida, benih, tenaga kerja, biaya panen, biaya bahan bakar atau BBM, biaya penyusutan, dan pajak. Di mana pupuk berjumlah 2 juta, pestisida 1 juta, benih 1.500.000, tenaga kerja 900, biaya panennya itu adalah 1.200.000, biaya bahan bakar itu 200, biaya penyusutan 1.960 dan pajaknya 120. Di mana totalnya biaya eksplisit itu adalah 8.880.000 dan total biayanya itu adalah biaya implisit ditambah eksplisit, yang dimana biaya implisit itu adalah 1 juta dan biaya eksplisit itu 8.880 dan total biayanya itu adalah 9.880. Dan dimana penerimaan itu dalamnya ada jumlah produksi dan harga jual, di mana jumlah produksinya itu adalah 5.000 kilogram dan harga jualnya itu adalah 6.000 per kilogram. Jadi total biaya di penerimaan itu adalah 30 juta. Selanjutnya adalah pendapatan, di mana pendapatan itu mencakup penerimaan dan biaya eksplisit, di mana penerimaan itu 3 juta dan biaya eksplisit itu adalah 8.880. Maka total pendapatannya itu adalah 21.120. Dan keuntungan yang didapat petani tersebut, di mana untuk mendapatkan keuntungan tersebut di dalamnya itu adalah penerimaan dan biaya total, di mana penerimaan itu 30 juta dan biaya totalnya itu adalah 9.880. Maka keuntungan yang petani tersebut dapatkan adalah 21.120. Kesimpulan dan sarannya, yaitu kesimpulannya adalah dalam mini riset ini ada berbagai faktor pertanian dalam usaha padi ini yang perlu kita perhatikan, yang merupakan faktor-faktor yang signifikan dalam penurunan
penghasilan padi di daerah Kamal, yaitu kurangnya dalam pengetahuan tentang eh, usaha tani padi yang lebih baik, kurangnya dalam teknologi karena di dalam sini mereka tidak menggunakan teknologi atau mesin karena lahan mereka yang kurang memadai atau lahan mereka terlalu basic, jadi mereka tidak bisa menggunakan mesin untuk membantu dalam menanam padi mereka, dan juga perubahan cuaca yang berubah-ubah karena dengan perubahan cuaca yang berubah-ubah dapat berakibatkan hasil panen yang kurang maksimal. Dan juga dalam sini ada analisis biaya yang biaya tetapnya yang berkisaran 101.320, variabel biaya variabelnya yang berkisaran 6.800.000 dengan keuntungan yang diperkirakan sebesar 2.120.000. Sarannya yang saya dapat berikan ialah usaha tani di daerah Kamal ini bisa menggunakan teknologi atau mesin agar pekerja lebih cepat selesai dan hasil panen mereka lebih unggul, dan juga mereka bisa mengikuti penyuluhan pertanian agar dapat menambah wawasan mereka tentang komoditas padi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Ini adalah daftar pustaka. Selanjutnya adalah hasil dokumentasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.